Pekalongan, dan biarlah Natal tahun ini, biarlah setiap kita sungguh-sungguh mengalami anugerah Tuhan, berkat Tuhan senantiasa dikuatkan, senantiasa nyata, senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Dan minggu ini Bapak Ibu Saudara semuanya kita akan belajar Natal bukan hanya menjadi satu momen untuk sebuah perayaan. Natal bukan hanya sebuah momen di mana pernak-pernik Natal semuanya ada dan kemudian semuanya menjadi pilihan yang luar biasa, saudara. Natal bukan hanya sekedar kemudian bicara tentang ya bingar-bingar dan semuanya yang bicara tentang sukacita. Betul, saudara. Tetapi malam hari ini kita akan belajar bahwa Natal menjadi satu waktu untuk kita mengalami rekonsiliasi. Kita tahu bersama dalam bulan ini kita belajar tentang pemulihan yang datang. Dan salah satu pemulihan yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan setiap kita adalah pemulihan dalam hubungan, saudara. Pemulihan dalam rekonsiliasi hubungan. Bicara tentang rekonsiliasi, saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa walaupun orang itu baik, walaupun dia dalam satu kondisi yang baik, tapi kalau kemudian dalam satu hubungan yang tidak baik sekalipun, maka sehebat apapun, sekaya apapun, sekuat apapun, sepintar apapun saudara, kalau hubungannya nggak baik, habis. Ada berapa banyak akhirnya anak-anak yang berprestasi karena hubungannya dengan temannya, dia dibully, dia mengalami tekanan di sekolah, dia mengalami tekanan beban mental yang luar biasa di sekolah, walaupun dia orang yang cerdas, walaupun dia orang yang pintar, saudara, tapi karena hubungan yang tidak baik itu akhirnya menyebabkan apa, saudara? Ada berapa banyak di luar sana anak-anak gak nyaman untuk ikut sekolah, bahkan dia gak mau sekolah, bahkan saudara, ada berapa banyak di negara-negara besar sampai akhirnya mengakhiri hidupnya. Ada berapa banyak orang yang punya kekayaan yang luar biasa, punya kekayaan yang fantastis, saudara, tapi di dalam hatinya kosong. Kita tahu bersama artis-artis besar yang akhirnya ujung-ujungnya mengakhiri hidupnya karena trauma dengan hubungan. Ada kepahitan di dalam hatinya, hubungan-hubungan yang pada akhirnya membuat dia tidak nyaman, tekanan demi tekanan, pressure demi pressure, trauma demi trauma, akhirnya menyebabkan orang itu walaupun mungkin bergelimang harta, walaupun mungkin terkenal, walaupun punya banyak hal, tapi akhirnya habis. Ada berapa banyak keluarga yang kelihatannya bahagia, yang kelihatannya wah di sosmed, di media begitu luar biasa, kayak keluarga yang harmonis, tapi ketika kemudian ada masalah dalam hubungan, ada masalah dalam komunikasi, ada berapa banyak akhirnya keluarga menjadi hancur. Itu sebuah realita yang pada akhirnya kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan, bukan hanya bicara tentang apa yang kita dapatkan, berkat Tuhan yang kita terima, bukan hanya sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, tetapi yang paling penting yang malam hari ini kita akan belajar sama-sama. Mendapat hasil 100 kali lipat sebab dia diberkati. Diberkati luar biasa, seorang besar. Dia diberkati pada waktu itu mungkin dia orang yang kaya, saudara. Dia miliarder gitu, saudara. Ya, dia orang yang sangat terkenal pada waktu itu. Tapi saudara, ada berapa banyak dalam kisah kehidupannya menjadi sebuah ironis. Di mana satu kali, saudara, ketika kemudian dia bersama-sama dengan istri, saudara ya, ini saudara saya, ini bukan mengakui sebagai
gitu rasanya gimana ibu-ibu? Wow, rasa turun omahnya ya, awas ya kamu ya. Rasa turun omah gitu saudara, keluar saja. Pasti marahnya sekali. Walaupun dalam Alkitab tidak tercatat pada waktu itu istri sangat marah. Tapi secara naluri, secara psikologis, secara hati, kita katakan saudara, kemudian dia rela, kemudian apalagi namanya manusia butuh pengertian, kemudian pengertian kemudian ada romantisme yang luar biasa, yang terjadi dalam kehidupan istri, dalam kehidupan keluarga, ayah, masalah keluarga, komunikasi di dalam keluarga, kelihatannya sepele, tapi kelihatannya seolah-olah kayak menjadi sebuah hal yang pekerjaan, mungkin pasangan, suami, atau istri yang kelihatan gak ngomong apa-apa, aku cuma ngomongin kita. Ini kemudian menjadi sebuah hal yang sesuatu hal yang menciptakan sebuah akhirnya bukan sebuah yang menjadi sebuah menjadi masalah dan mungkin pada akhirnya kita selesai setelah rekonsiliasi selesai dalam keluarga sekolah dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ada punya anak belum lahir itu kita tahu bersama dengan dia bukan yaitu Yakub dan Esau. Dalam kandungannya saja saudara belum lahir cekrot saudara sudah tendang-tendangan saudara di dalam kandungan, sudah konfliknya itu muncul dalam kandungan, bahkan benar-benar lahir cekrot saudara. Dalam konteks sekarang saudara, pada waktu itu bukan kacang merah saudara, mungkin kita nggak tahu saudara. Tapi itu faktanya. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Sedangkan Esau saudara, dia disayang bapaknya, anak bapaknya, lakukan jenazah.
rekonsiliasi. Allah kita, Allah yang sanggup memulihkan hubungan, memulihkan hidup kita, memulihkan masa depan kita, memulihkan segala sesuatu yang mungkin hari-hari ini rusak. Dan saya percaya pemulihan Tuhan itu sempurna. Pemulihan Tuhan itu ya dan amin. Pemulihan Tuhan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Esau dan Yakub. Walaupun pada waktu itu dia berseteru luar biasa sampai namanya Esau ini, kakaknya sendiri sudah wanti-wanti. Aku ketemu, tak pateni tenanan. Gitu saudara, aku ketemu, awas nanti. Itu menjadi ketakutan yang luar biasa dalam kehidupan Yakub. Sampai dia mau ketemu saja. Yang diperhadapkan bukan dirinya yang di depan saudara, karena dia takut. Yang diperhadapkan itu keluarganya dulu. Istri-istrinya, anak-anaknya yang paling depan. Bukan dirinya. Sehingga akhir yang terjadi, Esau melihat keluarganya Yakub jadi luluh. Disitulah Tuhan menjamah Esau. Disitulah Tuhan menjamah Yakub. Dan disitulah pemulihan terjadi walaupun sudah sekian puluh tahun lamanya. Kebencian itu ada. Tapi sekali lagi, ketika Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan membaharui, dan akhirnya Esau dan Yakub bisa kembali bersama. Sama halnya Bapak Ibu Saudara. Apapun konflik, apapun masalah dalam kehidupan kita, ketika kita belajar berserah, ketika kita belajar bersandar, ketika kita belajar terus untuk dekat dengan Tuhan, saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan hubungan kita. Tuhan sanggup memulihkan seluruh kehidupan kita. Tuhan sanggup. Tuhan mampu. Dan di momen Natal ini, sekali lagi, bukan hanya menjadi momen perayaan kita datang, ibadah Natal. Tapi saya dorong sekali lagi, ini menjadi satu kesempatan kita untuk kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya untuk rekonsiliasi, memulihkan hubungan. Mungkin selama ini dengan pasangan Bapak Ibu Saudara semuanya, mungkin dengan orang tua, mungkin dengan anak, mungkin dengan keluarga, mungkin dengan rekan pelayanan, mungkin dengan orang-orang di sekitar Anda. Momen Natal menjadi kesempatan yang luar biasa untuk setiap kita dipulihkan, kita terima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan dinyatakan melimpah dalam kehidupan kita. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan belajar saudara, berikutnya adalah 3 dimensi rekonsiliasi. 3 dimensi rekonsiliasi yang penting dan wajib untuk kita pada akhirnya perhatikan dan kita pahami sungguh-sungguh sehingga rekonsiliasi ini sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, rekonsiliasi antara Tuhan dan manusia. Dan ini menjadi sesuatu hal yang basic, sesuatu hal yang dasar, sesuatu hal yang penting sekali. Karena apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Ketika Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya, Allah memberikan satu hal yang luar biasa kepada manusia. Diciptakan dengan kapasitas yang luar biasa, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan berkuasalah atas semuanya itu. Itu menjadi sebuah privilege, hak khusus yang diberikan Allah kepada manusia. Dan bukan hanya itu saja, manusia ditempatkan di Taman Eden, satu taman yang terbaik yang pada waktu itu dibuat dengan cara Tuhan sendiri, dibuat dengan visi Tuhan yang luar biasa untuk memfasilitasi, untuk memberikan satu tempat yang luar biasa baiknya kepada manusia pada waktu itu. Tetapi faktanya saudara, manusia jatuh dalam dosa. Pada waktu itu harusnya Allah kecewa, Allah marah, Allah benci, dan akhirnya memusnahkan manusia. Selesai. Kalau Anda lihat pada waktu itu. Harusnya ketika manusia mulai memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, habis. Karena apa? Itu sudah menjadi pelanggaran apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Manusia pada waktu itu harusnya selesai di titik itu. Tapi kita luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana Allah tidak langsung serta-merta membinasakan manusia. Allah tidak kemudian langsung serta-merta menghancurkan, membunuh, menghabisi manusia pada waktu itu. Tapi Anda bisa lihat, Allah mencari manusia pada waktu itu. Adam, di manakah Anda? Allah yang berinisiatif untuk mencari manusia pada waktu itu. Bahkan bukan hanya itu saja, Allah dengan tangannya sendiri memberikan satu jubah
untuk melindungi tubuh manusia pada waktu itu. Dan bukan hanya itu saja, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, kalau Bapak Ibu lihat, dalam bahasa teologinya ada istilahnya proto-evangelism, di mana di situ menjadi satu cikal bakal tentang rencana keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan manusia pada waktu itu. Yaitu adalah ketika harusnya manusia itu yang jatuh dalam dosa itu menjadi sekutunya iblis, menjadi sekutunya ular untuk berlawanan dengan Allah dan akhirnya binasa. Tapi Allah mengambil alih bagian manusia itu, sehingga manusia tidak lagi kemudian berkonfrontasi dengan Allah walaupun dia jatuh dalam dosa. Tapi Allah mengambil bagian untuk manusia itu berkonfrontasi dengan ular, dengan setan pada waktu itu. Sehingga tetap manusia menjadi sekutu dengan Allah pada waktu itu. Itu menjadi satu bukti. Itu menjadi satu hal yang bagaimana Allah itu dengan inisiatifnya melakukan pemulihan itu. Dan kita lihat saudara, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal yang kita peringati sebagai kelahiran Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi satu tonggak saudara, bahwa Allah itu tidak hanya bersabda, Allah itu tidak hanya merencanakan keselamatan, Allah itu tidak hanya sekedar mendesain keselamatan saja, Allah tidak hanya di atas, di awang-awang saja, tapi yang luar biasa, melalui Natal kita bisa melihat Allah datang, lahir untuk setiap kita, memberikan keselamatan bagi setiap kita. Dan itu yang dilakukan Tuhan untuk setiap kita. Bagaimana Allah berinisiatif untuk memulihkan hubungan antara Allah dengan setiap kita yang percaya. Keselamatan itu bukan menjadi satu hal yang hanya sekedar diusahakan, tapi keselamatan itu diberikan, keselamatan itu disediakan, keselamatan itu terbuka bagi siapapun juga yang mau menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk diselamatkan. Dan pada akhirnya sekali lagi, Natal menjadi satu momen untuk kita bisa mengalami pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 21 sampai 22 saudara. Kolose pasal pertama ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan. Ini sebuah fakta bahwa Allah menyediakan. Maka hari-hari ini kita yang mungkin karena kesibukan kita, karena masalah kita, karena kekecewaan kita, karena mungkin acuh tak acuh kita kepada Allah, kita jauh dari Tuhan, kita kehilangan jam-jam doa kita kehilangan waktu intim kita dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Natal pada akhirnya menjadi satu kesempatan untuk kita kembali datang. Natal menjadi satu undangan kasih dari Bapa, dari musuh menjadi sahabat, dari yang jauh menjadi dekat, dari yang berdosa menjadi kudus di hadapan. Dan mari jadikan Natal ini menjadi satu momentum untuk kita bisa kembali datang kepada Tuhan. Yang mungkin sebelumnya kita lupa untuk membalas cinta kasih Tuhan lewat pelayanan. Kita akhirnya melalui momen Natal kita ingat, oh Tuhan sudah mengaruniakan putranya yang tunggal untuk kita. Maka ini menjadi satu kesempatan untuk kita membalas cinta kasih Tuhan melalui pelayanan, melalui ibadah kita, melalui kehidupan kita, melalui persembahan kita yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi Bapak Ibu semuanya, bukan Tuhan yang butuh kita. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, jangan sampai kasih karunia yang over atau hyper grace ini saudara, menyebabkan kita seolah-olah ya yang butuhkan Tuhan, yang butuhkan gereja. Kalau gereja nggak ada saya gimana bisa maju? Nggak mungkin.
Jangan kita berpikir bahwa seolah-olah kita itu yang pada akhirnya berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan. Tidak. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua, kita yang butuh. Maka apapun yang kita lakukan itu menjadi satu kasih karunia, menjadi satu kesempatan yang luar biasa untuk kita dipulihkan. Sama kayak kalau Bapak Ibu lihat namanya tax amnesty atau pemutihan. Kalau kita punya motor, kita punya mobil, terlambat gitu saudara ya bayarnya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan puluhan tahun gitu saudara ya. Nggak tahu kebablasan, lupa lupanya puluhan tahun saudara. Itu nggak lupa saudara, ngeyel. Nah itu seperti itu. Tapi tiba-tiba ada pemutihan. Tiba-tiba ada ya diampuni, nggak usah bayar dendanya. Wow. Sukacita luar biasa gitu saudara ya. Dan pasti akan berbondong-bondong ke Samsat, bayar pajak gitu saudara. Karena ada potongannya, karena ada keringanannya. Senang atau senang saudara? Pasti senang. Sama halnya, hari ini Tuhan memberikan kepada setiap kita kasih karunia. Tuhan tidak membalas dosa kita dengan maut, tapi sebaliknya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita sehingga maut diubahkan menjadi hidup yang kekal. Maka pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang kemudian kita bisa lakukan untuk Tuhan? Apa yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan? Jangan sampai pada akhirnya Tuhan itu sudah menyediakan keselamatan, tapi kita nggak merespon. Sederhananya gini saudara, Pak Hari haus enggak? Haus. Saya punya minum Pak Hari. Mau enggak Pak Hari? Mau. Tapi kalau Pak Hari diem aja cuma, oke, haus. Nantinya kalau dikasih, kalau dilempar, Pak, gitu saudara ya. Aduh nanti kalau, kan gengsi, mosok saya minta minum sama Pak, apalagi pas khotbah gitu, aduh malu. Padahal sini sudah, seperti itu saudara, sudah seret seperti itu. Dan akhirnya pada akhirnya kalau, pertanyaannya, Pak Hari kalau enggak minta saya kasih enggak? Enggak. Saya kasih enggak Pak? Beneran Pak? Saya kasih enggak Pak? Kasih. Karena apa? Haus. Pastinya kalau namanya orang butuh saudara, kalau orang pengen saudara, dan kemudian dia menyampaikan Pak, saya, maka itu menjadi sebuah respon. Allah itu ya maha tahu, tapi Allah itu butuh respon kita. Sama halnya, kalau Pak Hari haus, dia nggak ngomong saya, sampai jambulwanan saudara, saya nggak akan ngasih. Saya hanya lihat gesturnya saja sudah seperti itu, tapi nggak ngomong ya saya bingung saudara. Ini antara haus atau ngantuk gitu saudara ya. Tapi ketika Pak Hari ngomong, Pak, saya haus, saya mau lagi, semangat Pak, saking semangatnya senyum terus tadi jadi asap garing Pak bibir saya. Maka saya dengan penuh kasih, saya kasih Pak Hari, monggo Pak Hari. Diminum sampai habis ya Pak Hari ya, nanti biar sehat walafiat Pak Hari ya. Artinya sama saudara, keselamatan itu tidak hanya sekedar kemudian kita minta. Kedekatan kita dengan Tuhan tidak hanya sekedar kemudian kita hanya di awang-awang. Tapi hari ini Tuhan butuh respon. Tuhan butuh respon. Seberapa besar cinta kita melakukan. Walaupun mungkin hari-hari ini doa-doa kita belum dijawab. Hari-hari ini mungkin apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan seolah-olah belum menyatakan, Tuhan belum memberikan. Tapi percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah penyertaan dan anugerah kasih karunia Tuhan tidak pernah sia-sia, dan dalam Alkitab tercatat bagaimana orang-orang yang takut akan Tuhan bela luar biasa. Abraham kita tahu bersama, dalam segala kondisi kehidupan Tuhan bela luar biasa. Musa walaupun berontak banyak bangsa, bahkan saudaranya sendiri Miriam dan Harun memberontak dan gak suka mengata-ngatai Musa pada waktu itu luar biasa. Tapi sekali lagi Tuhan bela. Bukannya kemudian Musa binasa, bukannya Musa jatuh, bukannya Musa pada akhirnya hancur. Karena apa? Musa bukan berarti Tuhan suka dengan dosa, bukan. Tapi ketika kita ada di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, maka Tuhan bela luar biasa. Alkitab mencatat bagaimana seorang Daud ketika
Dia yang hanya penggembala beberapa ekor kambing domba, tetapi dia dipercaya untuk menjadi seorang raja. Jadi raja itu bukan pilihannya Daud. Jadi raja itu bukan maunya Daud pada waktu itu. Tapi jadi raja adalah satu keinginan Tuhan. Dan walaupun itu sesuatu yang wah, jadi raja, jadi yang berkuasa, ya serta-merta dia dapat kekuasaan pada waktu itu. Dia harus ngalami yang namanya pergumulan, dia harus ngalami yang namanya dikejar-kejar Saul, dia harus ngalami yang namanya sembunyi, dia harus ngalami yang namanya sesuatu yang buruk. Balik itu semua, perlindungan tidak pernah habis dalam kehidupan Daud. Karena Daud cinta. Daud terus mengasihi Tuhan, Daud terus hidup melihat. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan pernah kita anggap sepele hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi itu menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Bahkan dalam kehidupan saya secara pribadi, pagi-pagi ketika saya buka handphone saya, puji Tuhan pagi-pagi sebelum khotbah jam 8 1 menit. Istri saya info banget. Saudara, berkatnya apa? Plafon saya ambrol, saudara. Saya sudah paniknya luar biasa, saya dikasih foto. Aduh, saya nggak konsen benar-benar. Itu benar-benar sebelum khotbah, saudara. Saya mau telepon, istri saya juga nggak bisa ditelepon, nggak bisa dihubungi, dan saya, aduh pikirannya sudah, ya sudahlah, saudara, gitu seperti itu. Tapi saya cuma pas pada waktu itu benar-benar firman itu meneguhkan saya dan menguatkan saya. Saya serahkan kepada Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya melayani Raja di atas segala raja, rumah saya, keluarga saya, istri saya, semuanya Tuhan. Saya serahkan. Dan betul saudara, selesai ibadah, karena memang ya saya harus selesaikan khotbah saya. Selesai ibadah, saya telepon istri saya, gimana? Ya, puji Tuhan ambrol. Mas, kamu gimana? Jadi dia pada waktu itu masih ngerjain sesuatu dan tiba-tiba kayak ada tikus gitu loh, saudara. Krek di atap, dipikirnya tikus, saudara. Tahu-tahu tikusnya amblok blok gitu, saudara ya. Puji Tuhannya, saudara. Dia nggak kenapa-napa. Dia hanya lengket sedikit, tapi puji Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan tidak membiarkan umatnya binasa atau mengalami hal-hal yang susah. Karena Allah kita hidup, Allah kita besar, Allah kita nyata, Allah kita berdaulat, maka sekali andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Kita mau sehebat apapun kita mau sepinter apapun juga, tanpa Tuhan hari-hari bisa cepat membuat saja. Banyak orang pintar, banyak orang hebat, banyak orang berkuasa, tapi sekali lagi semuanya gak bisa diprediksi. Hanya Tuhan saja yang memberikan kepastian. Hanya Tuhan saja yang memberikan berkat, damai sejahtera, dan penyertaan yang tidak pernah habis-habisnya. Dan dia berkuasa. Maka hari ini, biarlah momen ini, biarlah di momen-momen Natal ini, biarlah di dalam kesempatan ini, menjadi satu kesempatan kita untuk kita mengalami pemulihan. Hari-hari ini kita yang mungkin sekian lama tidak berdoa, kita kehilangan waktu-waktu, jam-jam doa kita, jam-jam perenungan firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita mulai bangun hubungan pribadi kita. Kita bersyukur di gereja kita ada pondok Daud, ada kelompok sel, ada komunitas-komunitas yang membangun, manfaatkan dan pakai ini menjadi satu kesempatan untuk kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya hubungan kita dengan Tuhan semakin dibaharui dan kita terus mengalami anugerah Tuhan, kita mengalami berkat Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan yang besar dan ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Yang kedua saudara, rekonsiliasi dengan sesama. Kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa di momen Natal ini pun menjadi sebuah gambaran bagaimana rekonsiliasi itu muncul, yaitu antara Yusuf dan Maria. Yusuf yang dia lihat Maria ini sebagai istrinya, sebagai tunangannya yang pada waktu itu yang belum pernah dia berhubungan dengan Maria, tapi tiba-tiba dengar berita bahwa dia mengandung. Itu bagi Yusuf adalah sesuatu yang tidak bisa, tidak masuk akal. Dan bahkan dia sudah berencana
bisa menceraikan Maria. Karena apa? Ya, dia pasti kecewa luar biasa. Kok bisa seperti itu? Tapi sekali lagi, kedaulatan Tuhan ada. Pemulihan Tuhan ada pada waktu itu. Sehingga Yusuf tidak menceraikan Maria. Tapi sebaliknya, rekonsiliasi itu ada. Pemulihan hubungan itu ada. Dan pada akhirnya itu yang menjadikan mereka dipanggil untuk melahirkan Mesias. Maka jangan pernah kita menganggap sepele untuk kita mengalami rekonsiliasi dengan sesama, dengan orang-orang di sekitar kita. Ya nggak apa-apa kan Pak, yang penting saya tetap ibadah. Kan ya nggak apa-apa Pak, yang penting saya tetap kerja. Ya nggak apa-apa Pak, yang penting aku tetap berdoa. Tapi saudara, kita nggak selesai. Padahal Alkitab mencatat saudara, Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, perhatikan ini saudara, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, artinya ketika ibadah saudara, dan engkau ingat akan sesuatu yang ada dalam hatimu. Hati siapa saudara? Saudaramu terhadap engkau, artinya ini bukan kita saudara ya, tapi saudara kita, orang di sekitar kita, yang mungkin punya masalah dengan kita, yang kita nggak tahu, kemudian mungkin perkataan kita ngecewain dia, mungkin tindakan kita kemudian membuat dia luka, atau sesuatu hal yang membuat konflik dalam kehidupan Anda dan sesama Anda. Bukan diri Anda, sekali lagi bukan diri Anda, tapi sesama Anda. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Artinya apa? Selesai itu. Karena ibadah itu bagi Tuhan, kekristenan itu bukan hanya bicara tentang sebuah liturgi. Kekristenan itu bukan hanya bicara tentang hanya menjadi sebuah rutinitas, bukan. Tapi kekristenan itu adalah sebuah kehidupan. Dan kehidupan itu adalah sesuatu hal yang menyatu. Gak bisa terpisah-pisah antara kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Tapi itu menyatu, melengkap. Gak kemudian di gereja haleluya, di luar haleluya, saudara ya. Gak kemudian di dalam gereja, wah kudus. Di luar kudus, saudara. Bukan kemudian terpisah, berbeda, tapi menyatu. Ketika kita beres dengan Tuhan, maka kita akan beres dengan sesama kita. Ketika kita beres dengan sesama kita, kita akan beres dengan Tuhan. Karena apa saudara? Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Oh, luar biasa loh saudara. Artinya kehidupan rohani kita itu sangat dipengaruhi dengan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika hubungan kita ini nggak beres saudara, suami, istri nggak beres, maka itu akan menjadi satu penghalang doa. Itu akan menjadi satu penghalang kasih karunia Tuhan. Itu akan menjadi satu gap, saudara, menjadi satu tembok. Seolah-olah doa kita jadi berat. Seolah-olah doa kita itu menjadi sesuatu yang, Tuhan kok rasanya mau doa itu rasanya kayak ada satu beban luar biasa. Beres hubungan Anda yang mungkin selama ini dengan saudara-saudara. Ini waktunya rekonsiliasi. Karena Mazmur pasal 133 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya kepada setiap anak-anak Tuhan yang hidup rukun, yang hidupnya
hidupnya dalam kesatuan, yang hidupnya dalam kesehatian, ada berkat Tuhan. Dan saya berdoa jemaat keluarga Allah Pekalongan di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan. Karena dalam kesatuan, dalam kesehatian, dalam kesatuan. Setiap kita, dalam keluarga kita sehati, dalam pelayanan kita sehati, dalam pekerjaan Anda menjadi orang-orang yang membawa damai. Dan akhirnya semuanya diberkati bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk kita bisa mengalami rekonsiliasi, saudara, tidak lain tidak bukan adalah inisiatif. Sama seperti Allah, dia tidak hanya sekedar bersabda, dia tidak hanya sekedar kemudian menyampaikan apa yang menjadi pesan pribadi Allah, tapi dia inisiatif turun ke dunia untuk menyelamatkan. Maka tidak hanya sekedar kita, Tuhan, aku mau mengampuni. Tuhan, aku mau pemberesan. Begitu ketemu orangnya, ini aku Tuhan utuslah dia saja. Nggak mau Tuhan, nggak jadi. Ketika kita doa, wah kita nangis luar biasa. Yes Tuhan, aku mau dipulihkan. Tapi ingat namanya saja, boro-boro saya minta maaf Pak, sampai mati nggak mungkin. Waduh, itu akan menjadi sesuatu yang bahaya. Ada satu kisah Bapak Ibu Saudara semuanya dalam Alkitab yang bernama Abigail. Ya, Abigail ini adalah seorang istri yang namanya Nabal. Ya, Nabal ini punya istri Abigail. Nabal ini orang kaya yang diberkati Tuhan luar biasa, tapi pelit saudara, dia jahatnya luar biasa. Hidupnya itu enggak jelas gitu seperti itu. Dia diberkati Tuhan luar biasa satu kali. Dan satu kali Daud dan anak-anaknya, Daud dan tentara-tentaranya, karena selama ini melindungi apa yang menjadi perusahaannya Nabal ini, sehingga Daud ini punya inisiatif, siapa tahu Nabal ini bantu. Enggak ketang kemudian dia bantu makan dan lain sebagainya untuk prajurit-prajuritnya, untuk tentara-tentaranya. Karena selama ini dia melindungi asetnya Nabal. Tapi ketika dia datang ke Nabal ini, dia suruh orangnya, dia suruh prajurit-prajuritnya, dia suruh utusannya untuk ketemu Nabal. Yang didapati Nabal ini, dia tidak kemudian dengan sukacita. Tapi dia emosi, dia marah, dia enggak mau, dia benar-benar istilahnya menolak mentah-mentah. Wah, Daud yang sebagai panglima pada waktu itu, sebagai raja pada waktu itu, wah sudah marah besar, ini kurang ajar ini. Orang nggak tahu diri ini Nabal ini. Awas ya kamu ya, dia sudah memerintahkan anak buahnya habisi Nabal. Dia sudah memerintahkan prajurit-prajuritnya, sikat Nabal, habisi. Dan benar, ketika dia datang ke rumah Nabal, Abigail yang adalah istrinya ini, dia punya, itulah saudara, namanya istri itu diciptakan sebagai penolong, bukan perongrong saudara. Walaupun dia tahu suaminya ini jahatnya luar biasa, tapi Abigail ini, dia sebagai orang yang menolong dan menopang suaminya. Dia datang kepada Daud, dia merendahkan diri, bayangkan saudara, yang salah, yang jahat itu suaminya. Bagi Abigail, syukur, rasakno, puas aku yes. Rasakno, gen, karepmu piye, kowe sing seneng marah-marah. Wah, dia mungkin bisa melampiaskan emosinya dia kepada Daud, saudara. Dia mungkin akan dengan puas pada waktu itu ngolok-ngolok Nabal ini karena mungkin dia sudah, you know kayak gitu, saudara. Dia sudah anyelnya luar biasa kepada Nabal ini, dia bisa saja dorong Daud bunuh Nabal. Tapi dia sebagai istri yang takut akan Tuhan. Dia sebagai istri yang nolong suaminya, menjadi penolong yang setia bagi suaminya. Dan dia datang bukan ngolok-ngolok suaminya. Dia datang bukan merendahkan suaminya. Dia datang bukan menyudutkan suaminya. Dia datang, dia merendahkan diri, minta belas kasihan. Dia minta mohon pengampunan kepada Daud. Sampai dia berikan apapun hartanya kepada Daud. Disitulah hati Daud terima. Disitulah pada akhirnya terjadi rekonsiliasi. Abigail inisiatif untuk support suaminya.
Abigail inisiatif untuk menolong suaminya diselamatkan, keluarganya diselamatkan. Dia diberkati Tuhan, luar biasa. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya, gak gampang untuk kemudian inisiatif. Wong salah dia kok, makin rasa no. Sing ngeyel deh, Pak. Ngapain saya harus nolong dia? Wis ben, terserah dia. Wong salah dia. Kita mungkin benar Bapak Ibu Saudara. Tapi orang yang rendah hati, firman Allah katakan apa saudara? Dia yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang rendah hati karena dia mempunyai kerajaan surga. Karena orang yang rendah hati, hidupnya itu tidak bersandar kepada dirinya. Tetapi dia meletakkan dirinya. Dia gampang dan mudah dibentuk. Dan disitulah pada akhirnya orang-orang yang rendah hati akan bisa mencapai apa yang menjadi rencana Tuhan. Maka hal ini pun juga sama. Mungkin hari ini Tuhan belum memberkati kita. Tuhan belum memulihkan kehidupan kita. Karena ada satu ego, ada satu ketegar-tengkukan, ada satu kekerasan hati kita. Dan itu yang pengen Tuhan sentuh dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya ketika itu sudah hancur, ketika itu akhirnya kemudian sudah hilang di dalam diri kita, Tuhan akan dengan mudah membentuk kita. Karena sekali lagi saudara, bukan karena Tuhan tidak mau menolong kita, bukan karena Tuhan gak ingin memberkati kita, tapi ada dari sisi kita yang menghalangi tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini, mungkin itu adalah tembok ego kita, adalah tembok kesombongan kita, adalah tembok diri kita untuk kita gak mau. Tapi saya percaya, saya berdoa malam hari ini setiap kita, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, dan Tuhan sentuh, lembutkan hati kita untuk kita pada akhirnya mau berinisiatif rekonsiliasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita mau rekonsiliasi untuk kita dibangun kembali hubungan kita dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Kita mengalami berkat Tuhan, kita mengalami anugerah dan kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Sekali lagi yang percaya kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara semuanya, rekonsiliasi dengan diri sendiri. Masalah terbesar kadang bukan orang-orang di sekitar kita, bukan masalah kita, tetapi masalah terbesar kadang adalah diri kita. Dan kita butuh rekonsiliasi, kita butuh selesai dengan diri kita. Agar pada akhirnya bukan kesombongan kita, bukan citra diri kita, bukan gambar diri kita yang rusak, bukan sesuatu yang kita pahami atas diri kita. Kadang kita berpikir aku nggak bisa Pak, aku nggak mampu Pak, aku siapa sih, aku sudah ya kayak gini. Kita kayak membatasi diri kita sendiri gitu sudah. Tetapi hari ini Tuhan sedang menerobos setiap pribadi lepas pribadi. Saya berdoa Tuhan sedang menjamah pribadi lepas pribadi di antara setiap kita, sehingga setiap kita Bapak Ibu Saudara semuanya tidak bersandar pada diri kita sendiri. Tapi kita diubahkan. Kita diubahkan menjadi biji mata Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang dipulihkan gambar diri kita. Sehingga kita melihat bukan sesuatu yang rusak dalam diri kita. Kita melihat bukan sesuatu yang terbatas di dalam diri kita. Kita melihat bukan sesuatu hal yang buruk dalam diri kita. Tapi sebaliknya, kita melihat kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita melihat kebaikan Tuhan, kita melihat segala hal yang baik, segala hal yang ajaib yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita mengalami itu semuanya dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, biarlah momen Natal ini menjadi satu kesempatan kita untuk mengalami pemulihan dalam hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Semuanya kita datang kepada Tuhan. Semuanya buka hati kita. Kita buka hati kita, kita buka hidup kita. Apapun yang Tuhan perkatakan malam hari ini,
Biarlah Tuhan yang campur tangan. Walaupun mungkin gunung itu ada di depan kita dan tidak beranjak sekalipun. Seolah-olah luka, seolah-olah sesuatu hal yang berat yang menyelubungi hidup kita. Biarlah malam hari ini dengan keyakinan, walaupun gunung itu tidak berpindah, tetap percaya Engkau punya yang kuasa. Engkau punya kuasa, Engkau punya kuasa untuk memulihkan setiap kehidupan kami. Memulihkan keluarga, pekerjaan, dan segala sesuatu dalam kehidupan setiap kita umatnya malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Yesus Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku. Mari tetap setiap kita sembah Tuhan. Mulai datang kepada Tuhan. Mulai katakan kepada setiap gunung-gunung masalah itu. Katakan kepada setiap masalah itu. Katakan kepada setiap hati kita yang mungkin menjadi sesuatu yang berat. Malam hari ini perkatakan dengan iman, aku sanggup mengalahkan tantangan demi tantangan. Aku sanggup membangun hubungan yang rusak itu kembali pulih. Aku mampu bersama dengan Tuhan mengampuni orang-orang yang bersalah. Dan Tuhan, kami membuka hati kepadamu. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Tuhan, kami mau buka hati kami datang. Haleluya. Mari dengan segenap hati. Yes. Walaupun
yang kami imani Tuhan. Ini yang kami percayai Tuhan. Tetap jemaat Tuhan dengan segenap hati. Dengan iman kami percaya Tuhan. Pegang padamu Tuhan walaupun. Yes. Tak mengapa asal kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya terindah pribadimu. Iman yang aku pegang. Malam hari ini Tuhan yang menguatkan setiap kita. Tangan Tuhan terbuka atas setiap kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Saudara, kita mau lari kemana? Kita enggak tahu. Kita mau kemana? Semuanya dalam kendali Tuhan. Jangan sampai pada akhirnya kita lelah dengan hidup kita. Kita menyerah dengan hidup kita. Tetapi biarlah malam hari ini saudara, dengan apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi keterbatasan kita, apapun yang mungkin menjadi kelemahan kita, malam hari ini tangan Tuhan terbuka atas setiap kita. Dia menyediakan jalan, Dia menyediakan pengharapan atas setiap kita, Dia menyediakan yang terbaik atas setiap kita. Maka pertanyaannya adalah, seberapa respon kita untuk mau dekat datang kepada Tuhan. Mari setiap kita mulai buka hati kita. Mungkin ada kekecewaan kepada Tuhan yang mungkin sekian lama kita berpikir, Tuhan kenapa kok doaku belum dijawab, Tuhan kenapa kok ini itu dan lain sebagainya, kenapa kok pemulihan belum terjadi dan lain sebagainya. Malam hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan sekalipun gunung itu belum beranjak Tuhan, tapi kami mau tetap percaya Engkau Allah yang pegang kendali dalam hidupku. Tuhan, Kau yang pegang kendali atas masa depan keluarga. Tuhan, aku serahkan semuanya. Hari ini mungkin tidak mudah untuk Engkau mengampuni orang-orang yang sudah mengecewakan, sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi biarlah malam hari ini Tuhan yang jamah setiap kita, Tuhan yang menguatkan setiap kita dan menolong setiap kita untuk pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan baik, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Terima kasih Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. ya Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu
baik Tuhan, Engkau setia atas kami, dan janji-Mu nyata terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan kami dengan-Mu Bapa, pemulihan dengan orang-orang di sekitar kami, dan pemulihan atas diri kami, hidup kami, Tuhan nyatakan malam hari ini dan untuk selama-lamanya. Tuhan pulihkan senantiasa hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita memberi dengan sukacita bahwa apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semuanya adalah untuk kebaikan. Dan saya percaya ini akan menjadi sebuah kesempatan kita untuk memberikan persembahan, untuk memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita datang kepada Tuhan dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan Kau yang sudah berkati kami, dan hari ini persembahan ini kami berikan sukacita. Kami tahu Tuhan biasa ada dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kami untuk kami boleh jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, saya dengan Risa. Di tahun 2019, anak saya terdiagnosa kena penyakit kista yang mengakibatkan dia tidak mengalami menstruasi selama lebih kurang 5 tahun. Dokter menyarankan untuk dioperasi. Tapi kami berdua mengambil keputusan untuk menunggu mujizat Tuhan. Itu menjadi satu beban mental saya sebagai seorang ibu, di mana itu merupakan anak saya satu-satunya. Saya sempat bertanya kepada Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Saya seorang single mom. Masa keturunan itu terputus di keturunan saya? Sebagai seorang wanita muda, masih memiliki keinginan cita-cita yang terbesar, ingin berumah tangga, dan itu merupakan suatu kekhawatiran juga di anak saya. Nanti ke depannya kalau dia berumah tangga, permasalahan mengenai keturunan itu adalah nomor satu. Sebagai ibu, saya menjadi beban mental sekali. Di tahun 2024, di mana saya baru pertama kali mengenal dengan keluarga Allah. Saya boleh diberi kesempatan untuk mengikuti UC 2024. Itu juga saya mengikutinya di last minute. Pada saat di UC tersebut ada undangan untuk altar call di ke depan. Dan saya dilayani oleh Pastor Nita. Pada saat itu Pastor Nita nanya, apa yang mau didoakan? Saya bilang, saya mau doakan anak saya. Mana foto anakmu? Saya berikan foto anakku. Dan Pastor Nita, kata pertama yang Pastor Nita ucapkan adalah kecil. Dan saat itu saya sebagai seorang ibu yang memiliki beban pikiran itu, seakan-akan itu bebannya menjadi hancur gitu. Jadi saya berimani kata kecil itu sejak Pastor mengatakan, dan saya yakin bahwa semua akan aman-aman aja. Saya imanin kata kecil itu, teman saya mengabadikan foto tersebut, dan itu foto saya simpan. Jadi saya bilang bahwa foto ini bukan foto biasa. Tuhan akan bekerja melalui foto ini. Mujizat itu pasti akan saya alami bersama anak saya. Entah kapan gitu loh. Tapi saya yakin itu akan terjadi. Sejak saat itu, saya tidak berdoa lagi mengenai tentang kesehatan anak saya. Karena saya yakin itu sudah terjadi. Saat saya didoakan, saya yakin itu sudah terjadi. Dan itu berlalu. Saat saya aktif kembali di keluarga Allah, Tuhan membentuk saya di keluarga Allah ini untuk semakin lagi naik level. Kemarin di bulan Desember hari Kamis, kebetulan anak saya nggak masuk di hari Rabu. Pas hari Kamisnya seperti aktivitas biasa, saya bertanya sama anak saya. Terus anak saya bilang katanya, iya nih mah lemas gara-gara saya dapat. Pada saat saya ngomong dapat itu seakan-akan saya nggak percaya gitu loh. Saya sampai ngeliat screenshotnya itu, terus saya bilang dapatnya itu datang bulan, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, iya mah dari sekian lama penantian kita berdua, dia dapat datang bulan gitu. Aduh saya melonjak kesenangan gitu, karena itu yang kita tidak pikirkan sama sekali gitu loh. Apa yang tidak kita pikirkan Tuhan tuh jawab pada saat kita
memang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan gitu loh. Dan seperti tema bulan Desember ini yaitu restorasi, Tuhan pulihkan saya gitu. Saya melihat bahwa Tuhan tuh sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi hidup saya beserta anak saya. Satu pintu Tuhan sudah bukakan saat ini. Dan saya yakin pintu untuk memiliki keturunan anak saya pun Tuhan sudah siapkan. Nggak ada yang mustahil, semuanya ajaib. Karena kami tidak melakukan pengobatan medis, sama sekali tidak. Karena itu semua kami yakini berdua, yaitu dengan iman kami bahwa kita akan mengalami mujizat. Dan kalau saya bisa mengalami mujizat itu, teman-teman yang lain juga bisa akan mengalami mujizat itu. Pasti terjadi, asal kita tidak lelah. Kita kadang-kadang suka menyerah, padahal kita sebentar lagi akan mencapai jalan finish itu. Dan saya mempunyai rema di Mazmur 118 ayat yang ke-5. Dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Jadi jangan patah semangat untuk saudara-saudara yang sedang menantikan jawaban Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan saya juga mengundang teman-teman sekalian, Bapak Ibu, untuk terus beribadah di keluarga Allah, mengikuti setiap event yang keluarga Allah adakan, mengikuti komsel, boleh turut terlibat dalam pelayanan, dan mengikuti Pondok Daud. Karena saya sudah merasakan semua itu saya jalani dan Tuhan memberikan mujizat pada saat saya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Shalom, keluarga Allah Pekalongan yang diberkati Tuhan. Malam hari kami ucapkan banyak terima kasih untuk Pak Tri yang sudah membagikan firman Tuhan yang luar biasa. Momen Natal bukan hanya sekedar perayaan, tetapi momen Natal kali ini adalah momen di mana Tuhan mengadakan rekonsiliasi dengan diri kita. Tuhan mengadakan pemulihan dengan diri kita, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita di dalam pribadi kita masing-masing. Jadi mari pergunakan momen Natal kali ini untuk kita pemulihan dengan Tuhan, kita tambah jam-jam doa kita tambah waktu-waktu kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena yang Tuhan rindukan adalah ketika kita lebih banyak lagi berkomunikasi dengan Tuhan, lebih banyak lagi kita ngobrol dengan Tuhan, lebih banyak lagi kita berkeluh kesah dengan Tuhan, bercerita tentang kehidupan kita, tentang apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Mungkin hari ini kita sudah lakukan apa saja, mungkin Tuhan itu hanya ingin kita itu menceritakan segala sesuatu yang pada Tuhan, supaya Tuhan memberi kelegaan. Maka di dalam setiap permasalahan kita, Tuhan memberi kelegaan, Tuhan memberikan sukacita, dan yang terpenting Tuhan memberikan damai sejahtera yang tidak pernah dunia bisa berikan kepada kita. Dan jangan berhenti juga di dalam setiap diri kita, pergunakan momen kesempatan Natal kali ini, kita mau jadi berkat dengan kita mengajak banyak jiwa, teman kita, kenalan kita, ataupun keluarga kita, untuk kita bisa bersama-sama datang di ibadah perayaan Natal tahun ini, tanggal 25 Desember hari Kamis jam 6 sore. Baik, saya akan menyampaikan untuk janji iman untuk gedung gereja milik sendiri. Bapak Ibu bisa memberikan secara dua cara. Yang pertama bisa via transfer. Bapak Ibu langsung ke transfer ke rekening persembahan Gereja Keluarga Allah Pekalongan yang nomor belakangnya 77. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan transfer, Bapak Ibu bisa memberikan bukti transfer untuk bisa dikirimkan ke nomor sekretariat. Kemudian jika Bapak Ibu ingin memberikan secara tunai, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi ke Ibu Yuliana. Kemudian untuk komsel, untuk minggu ini libur. Untuk Pondok Daud, untuk minggu ini juga kita liburkan. Untuk ibadah youth dan ibadah teens, untuk minggu ini kita juga liburkan. Untuk pastoral service, untuk Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan doa dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi ke nomor sekretariat Gereja Keluarga Allah Pekalongan. Kemudian Gereja Keluarga Allah Pekalongan juga hadir di sosial media. Kini hadir di Instagram, di Facebook,
di YouTube, dan juga di TikTok. Bapak Ibu yang menggunakan sosial media tersebut, kami mengajak untuk bersama-sama ikut memfollow, like, komen, dan juga subscribe sosial media Gereja Keluarga Allah Pekalongan. Kemudian ibadah perayaan Natal Gereja Keluarga Allah Pekalongan untuk tahun ini kita adakan pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 jam 6 sore onsite di gereja. Kita akan dilayani langsung oleh Pastor Susan Rogi. Mari kita membawa hadiah untuk Tuhan Yesus, kita membawa hadiah satu jiwa untuk satu orang. Datang dan jangan lupa menggunakan aksesoris Natal yang dipunyai, dan juga Bapak Ibu yang membutuhkan undangan Natal untuk dibagikan ke saudara, teman, keluarga, dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa minta ke sekretariat untuk minta undangan Natal. Kemudian untuk ibadah Kids Impact Christmas Service akan kita adakan juga pada hari Kamis tanggal 25 Desember jam 6 sore, dan ada badut juga yang akan siap menemani putra-putri kita. Kemudian untuk pendaftaran UC 2026 untuk KTA sebesar 200.000 tanpa konsumsi. Kemudian untuk non KTA sebesar 250.000 untuk tanpa konsumsi juga. Untuk informasi, untuk total dari Keluarga Allah Pekalongan yang akan berangkat mengikuti UC 2026 sampai hari ini sudah ada 46 peserta. Dan kita juga ada promo untuk sukacita Natal sebesar diskon 20% yang akan kita mulai dari tanggal 24 Desember sampai tanggal 31 Desember. Adapun untuk KTA yang tadinya 200.000, kita mendapatkan potongan 20% menjadi 160.000. Kemudian untuk yang non KTA dari 250.000 mendapatkan diskon 20% menjadi 200.000. Untuk informasi selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa menghubungi ke sekretariat untuk informasi UC, untuk tanggal dan juga untuk biayanya. Baik, setelah ini kita juga akan menyaksikan video reportase untuk pembagian sembako yang Gereja Keluarga Allah Pekalongan lakukan pada hari kemarin tanggal Sabtu 20 Desember. Oh ya, malam hari ini kami menyambut bagi Bapak Ibu, mungkin ada yang baru pertama kali hadir ibadah di Gereja Keluarga Allah Pekalongan. Apakah ada Bapak Ibu? Tidak. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video reportase untuk pembagian paket sembako. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Antar saya kemana saja, Pak? Saya antar ke gereja ya, Non. Pasti ada kedamaian dan keselamatan di sana.
tiba, tanggal 25 Desember kita rayakan Natal bersama keluarga Allah. Ini momen penuh sukacita, penuh kasih dan penuh arti. Ayo ajak teman, keluarga, bahkan orang-orang yang belum kenal Yesus supaya mereka bisa ngalamin kasihnya secara nyata. Ingat, satu undangan bisa jadi langkah besar untuk mereka mengenal Sang Juru Selamat. Cek jadwal lengkapnya di Instagram Keluarga Allah. Keluarga Allah dari berbagai kota sudah siap kumpul di Solo untuk Unlimited Conference 2026. Momen tahunan gereja Keluarga Allah di mana kita bersatu dalam satu visi dan pengurapan. Jangan tunggu lagi, daftar sekarang di unlimitedconference.id. Dapatkan harga spesial di bulan Desember ini. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari UC 2026. Sekolah Tinggi Teologi El Shaddai membuka kesempatan emas melalui promo Early Bird dengan diskon besar untuk pendaftaran mahasiswa baru. Hubungi admin STT di 0822 4142 4426. Dengan visi mencetak hamba-hamba Tuhan yang berkualitas dan penuh Roh Kudus, STT El Shaddai hadir untuk memperkaya pikiran, menguatkan hati, dan melatih tangan kita dalam pelayanan. Mari bergabung dan jadilah bagian dari keluarga besar STT El Shaddai. Dapatkan informasi kegiatan Natal Keluarga Allah di akun Instagram Keluarga Allah atau hubungi call center plus di 0899 789 5000. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Allah, firman hari ini mengingatkan kita kembali ya, bahwa Dia Tuhan yang memulihkan keadaanmu. Dia juga mau memulihkan hubungan-hubungan yang mungkin sedang retak, hubungan yang mungkin sedang berjarak. Ini saatnya untuk membuka hati, sehingga perdamaian itu bisa tercipta. Biar kasih dan damai Kristus memenuhi hatimu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Haleluya, mari bangkit berdiri gereja Tuhan. Kita mau pulang dengan bawa berkat Tuhan yang lebih dahsyat lagi, amin. Terima pemulihan dari Tuhan. Pulang dari tempat ini, kami terima yang dahsyat darimu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab kuasamu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku, haleluya, segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi,
segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Segala sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup mengerjakan bagi setiap kami. Berkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Silakan bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini yang menjadi doa kami, menjadi iman kami. Tuhan, kami diberkati, kami dilimpahi dengan segala yang baik yang daripada Tuhan. Untuk hidup kami terus menjadi berkat dan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Sehingga melalui hidup kami boleh membawa banyak jiwa datang kepadamu. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah hidupmu senantiasa oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah sekolah dan studimu oleh Tuhan. Dan diberkatilah pelayananmu oleh Tuhan. Karena anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih melalui Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.